Injil Lukas pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Perikop yang pertama, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perikop yang kedua, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukan. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Jemaat Tuhan, selamat pagi, salam. Injil Lukas pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Ada 2 perikop di sana. 2 perikop ini saling berkaitan, sangat erat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pokok yang pertama ialah tentang dosa dan penderitaan. Menurut nas Injil Lukas pasal 13, pada ayat awal, pada waktu itu datang kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Datang beberapa orang kepada Yesus untuk memberitahukan tentang suatu peristiwa, bahwa ada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan korban untuk persembahan. Kenapa mereka memberitahukan itu kepada Yesus? Untuk apa? Saudara-saudara, mereka memberitahukan kepada Yesus itu sebenarnya bila kita teliti lebih cermat, ada beberapa hal. Yang pertama, untuk melihat apa tanggapan Yesus. Kebetulan karena Yesus itu berasal dari Galilea. Yang pertama. Yang kedua, hendak mengatakan apakah darah orang yang dicampur dengan korban itu menjadi korban yang sah. Dan ini kan dicampur. Yang berikutnya, apakah orang yang mati dengan cara demikian itu baikkah kematian mereka? Atau mereka hendak mengatakan bahwa orang yang mati dengan cara demikian adalah orang yang paling berdosa. Mereka dibunuh, lalu dibuat sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa ini adalah orang yang paling berdosa, yang darahnya pantas untuk dipersembahkan. Dengan istilah darahnya suci atau halal. Ini tidak jadi masalah untuk dipersembahkan. Itu sebenarnya. Ternyata tanggapan Yesus di luar dugaan. Kenapa? Karena Yesus menjawab, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain?"
Mereka hendak mengatakan bahwa orang yang mati dengan cara yang demikian adalah orang yang paling berdosa. Karena itu layak darahnya dicampur dengan darah korban persembahan itu. Jadi dianggap orang yang paling berdosa. Perikop yang kedua, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Perumpamaan ini tidak muncul begitu saja. Sebab bila kita perhatikan pada ayat yang ke-6 dimulai dengan kalimat ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dengan diawali dengan kata lalu, berarti ada peristiwa sebelumnya, sehingga dengan perumpamaan ini hendak mengatakan sesuatu tentang peristiwa sebelum perumpamaan itu disampaikan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, yaitu tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang menarik tentang pohon ara yang tidak berbuah ini? Yang menarik ialah bahwa biasanya pohon ara itu adalah pohon yang sangat mudah tumbuh. Jadi bahkan di tanah yang gersang sekalipun dia akan dapat tumbuh. Di tanah yang berbatu-batu pun dia akan tumbuh. Kekurangan air pun dia tetap tumbuh. Tanpa dirawat pun dia tumbuh. Karena itu tanaman ini adalah disebut tanaman liar. Bila di Israel kita banyak melihat pohon ara. Jadi dia semacam tanaman liar yang berasal dari Mesir, yang dibawa oleh orang-orang Israel ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, lalu pohon ara itu ditanam di Israel. Yang menarik di sini, pohon ara ini kok tumbuh di kebun anggur. Dan di kebun anggur ini ia ada, bila kita cermati baik-baik, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Kalimat ini tidak mengatakan seseorang menanam pohon ara dan tumbuh di kebun anggurnya, kan tidak begitu. Kalimatnya perhatikan baik-baik. Seseorang mempunyai pohon ara. Entah ia ditanam atau dia tumbuh sendiri, itu tidak disebutkan secara rinci dalam nas ini. Tapi berbeda dengan kata kebun anggur. Berarti anggur ini memang ditanam, memang diatur, memang dipelihara, dipupuk dan seterusnya. Sedangkan pohon ara ini tiba-tiba seseorang mempunyai pohon ara. Seseorang menanam pohon ara dan tumbuh, kan enggak? Tapi seseorang mempunyai pohon ara dan tumbuh di kebunnya. Itu hal yang menarik. Ini kebun anggur, bukan untuk kebun pohon ara. Tiba-tiba pohon ara, ada satu pohon tumbuh di kebun anggur. Itu hal menarik yang pertama. Hal menarik yang kedua ialah kenapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon anggur, pohon ara. Kenapa tidak yang lain, tapi pohon ara? Bapak Ibu masih ingat hal pertama yang disebutkan dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu mereka telanjang, mereka sadar akan dirinya, mereka menutupi tubuh mereka dengan daun apa? Ada maknanya Yesus mempergunakan pohon ara. Ini pohon yang spesial. Ini pohon yang punya apa ya? Sesuatu yang luar biasa begitu. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang hendak menggambarkan sesuatu yang mapan sejak dari dulu dia telah ada. Dia punya keistimewaan karena dia mudah tumbuh. Yang seharusnya demikian pun ia mudah berbuah walaupun tidak dirawat. Tapi ini dia ada di kebun anggur, tidak berbuah-buah, saudara. Bahkan sampai 3 tahun. Dan dia mau ditebang oleh sang pemilik
kebun anggur. Dan juga yang tidak kalah menarik di sini sang pengelola kebun anggur itu, ini menarik sekali, kan? Pemilik dan pengelola. Pemilik kebun anggur Allah itu adalah Allah sendiri. Sedangkan pengelolanya ialah Yesus Kristus. Dia minta tempo sebentar. Jangan ditebang. Berikan saya kesempatan untuk merawatnya. Saya akan membuat mencangkul di sekelilingnya. Saya akan memberi pupuk, akan memeliharanya. Sekiranya ia akan berbuah pada tahun berikutnya. Meminta tempo, meminta waktu untuk memelihara, untuk merawat. Tanpa dirawat sekalipun seharusnya pohon ara ini akan berbuah. Apalagi ini dirawat, ini dipupuk, ini dicangkul. Bahkan ia ada istimewa ditempatkan bersama-sama di kebun anggur. Kebun yang istimewa, yang spesial. Tapi kok tidak berbuah-buah juga. Apa kaitan antara perikop yang pertama dengan yang kedua? Perikop yang pertama tentang dosa dan penderitaan. Kita melihat tadi bahwa orang-orang memberitahukan kepada Yesus tentang orang yang mati. Katakanlah karena mereka sangat berdosa maka mereka layak. Darahnya halal. Mereka sangat berdosa. Kan begitu maksudnya. Apa dari jawaban Yesus ini kita dapat mengerti bahwa orang mati itu apapun keberadaannya belum tentu karena dosanya. Karena setiap orang, saudara dan saya, bila saatnya tiba kita semua akan mati. Yang paling prinsip bukan bagaimana kita mati. Ada yang mati mendadak begitu ya. Ada yang kena sakit penyakit langsung ataupun lama. Ada yang kecelakaan di jalan, itu cara mati. Bahkan ada yang disiksa. Seperti Yohanes Pembaptis, bahkan dipenggal kepalanya kan. Bahkan Yesus juga menderita dan mati di kayu salib. Bukan itu yang menentukan. Yang sangat menentukan menurut Yesus ialah bila engkau tidak bertobat, maka engkau pun akan mengalami hal dalam cara yang sama. Jadi yang sangat prinsip di sini, hal yang pertama ialah pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan kita akan diberikan waktu oleh Tuhan ada di dunia ini. Bukan entah bagaimana kita akan mati nanti. Tetapi apakah kita bertobat sebelum mati? Walaupun mungkin orang mati jadi dengan cara yang baik-baik. Dia katakanlah normal begitu. Tapi dia tidak sempat bertobat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, jangan sia-siakan hidup ini. Karena kita tidak tahu entah nanti, besok atau lusa, atau seterusnya. Bertobatlah. Jadi Allah mau kita hal yang pertama memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Itu pokok yang pertama. Yang kedua ialah Allah mau kita harus berbuah. Bukan hanya berdaun lebat. Rupanya pohon ara ini hanya berdaun lebat. Semakin lebat daun, semakin menghijau. Tapi tidak pernah berbuah. Allah tidak meminta bahwa kita harus berbuah banyak, tidak dikatakan di sini, tapi berbuah. Dia telah mencari, mungkin satu biji pun tidak ditemukan. Bayangkan. Dalam Galatia pasal 5 ada disebutkan di sana. Ya. Tentang buah-buah roh. Jadi kita harus berbuah.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Ada 9, lalu yang terakhir penguasaan diri. Ini penting. Jadi ciri-ciri orang yang berbuah itu, dia juga menguasai diri, sadar diri, mengkoreksi diri. Dan orang bisa berbuah dengan baik bila diawali dengan pertobatan. Mustahil orang bisa dalam hidupnya dapat berbuah dengan baik bila tanpa diawali dengan pertobatan. Karena dia belum memiliki damai sejahtera, dia belum memiliki kebaikan, dia tidak memiliki kemurahan, apalagi kasih, mana mungkin dia akan berbuah. Sedangkan ini adalah buah-buah roh. Jadi bertobatlah mumpung Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan pun menghendaki kita dalam hidup ini supaya kita berbuah, tidak hanya berdaun lebat, hanya menikmati dengan kelimpahan berkat, tapi tidak sampai berbagi berkat, hanya menikmati berkat, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, kehidupan yang berbuah itu adalah sesuatu yang menghasilkan, yang bisa berdampak bagi yang lain. Bila Bapak Ibu menanam tanaman, apakah itu rambutan, apakah nanas, atau durian, tentu semua orang akan mengharapkan supaya dia berbuah. Berbuah adalah sesuatu yang bisa dinikmati daripadanya, yang berdampak bagi orang lain. Bila hanya berdampak bagi dirinya, ya dia hanya berdaun saja. Kita sebagai umat Tuhan, hidup kita harus berarti bagi sesuatu di luar diri kita. Pohon ara ini ternyata yang ada di kebun anggur itu ya hanya berdaun lebat, bahkan jadi batu sandungan. Kenapa? Karena semakin daunnya lebat, ranting-rantingnya semakin banyak, dia menjadi batu sandungan. Karena anggur yang ada di sekelilingnya terhalang oleh sinar matahari karena dilindungi oleh daun-daun ara. Jadi bukan malah dia berbuah, tapi malah jadi batu sandungan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini sebenarnya ialah berbicara tentang mereka. Berbicara tentang kita. Bahwa kita terlebih sebagai umat Tuhan harus berbuah. Tapi tidak, justru bangsa-bangsa di sekelilingnya yang berbuah. Tapi mereka orang yang telah mapan, orang yang telah lama ada. Sejak kitab Kejadian disebutkan tentang pohon ara, tapi ternyata tidak apa-apa. Yang seharusnya menjadi luar biasa, tapi tidak, malah jadi batu sandungan. Dalam hidup ini, jadikanlah hidup kita jadi hidup yang memberkati. Bukan malah menjadi batu sandungan, malah yang melindungi orang lain, menghalangi orang lain, sehingga berkata Allah itu terhalang oleh kita. Bahkan pohon ara ini juga mengganggu. Kenapa? Karena nutrisi tanah itu yang seharusnya untuk anggur, tapi karena pohonnya besar, dia lebih banyak memakan berkat dari tanah yang ada itu. Malah mengambil bagian yang seharusnya supaya anggur ini lebih subur. Tapi dimaafkan, dibiarkan, diberikan kesempatan juga. Dia hidup. Bahkan di tempat yang istimewa, bukan di pinggir jalan, bukan di mana tempat. Bukan yang tanpa terawat, tapi sekarang dia dirawat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita telah memasuki minggu sengsara yang keempat. Apa makna dari nas ini? Yesus Kristus menderita dan mati di kayu salib supaya saudara dan saya menikmati anugerah Allah. Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat supaya anugerah itu tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berbuah. Yesus mati di kayu salib supaya kita
berbuah. Amin. Selamat memasuki minggu sengsara yang keempat. Kita tidak tahu kapan kita akan ada di dunia ini. Bertobatlah sebelum terlambat. Jadikanlah hidup ini bukan hanya berdaun lebat, tapi menjadi orang yang berjuang dan diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang Tuhan percayakan itu ialah menjadi buah yang bermanfaat bagi gereja, bagi orang tua, bagi anak, bagi saudara, bagi gereja dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.